menuju eksekusi pasca inkrah Richard Eliezer. Intip fakta-faktanya. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Divonis 1,6 tahun penjara, Richard Eliezer dipastikan sudah inkrah terhadap vonisnya. Terdakwa kasus Brigadir J, Richard Eliezer atau Baradae, sudah resmi dijatuhi vonis ringan oleh Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso pada Rabu 15 Februari 2023. Jatuhnya vonis penjara 1 tahun 6 bulan ini sempat membuat pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang vonis Richard bergeming. Tuntutannya sebelumnya dibacakan dengan menjatuhi hukuman 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer ternyata tidak dikabulkan oleh hakim. Namun, walaupun hal tersebut terjadi, pihak Kejagung mengungkap bahwa pihak mereka tidak akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Hal ini pun disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana. Selang beberapa hari setelah vonis, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memutuskan tidak akan mengajukan banding terhadap vonis Richard. Putusan hakim dan jaksa itu membuat vonis Richard menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Richard pun akan menjalani eksekusi hukuman dengan dipindah dari rutan ke lembaga pemasyarakatan 8 hari usai putusan berkekuatan hukum atau inkrah. Usai vonis Richard Eliezer dibacakan, pihak Kejagung pun memastikan tidak akan mengajukan banding terhadap vonis yang telah dibacakan hakim. Usai vonis Richard Eliezer dibacakan, pihak Kejagung pun mengungkap tidak akan mengajukan banding atas putusan hakim. Menurut mereka, putusan hakim ini sudah sesuai dengan yang diharapkan banyak pihak, sehingga tidak perlu dilakukan banding lagi. Kejaksaan Agung RI memutuskan tidak akan mengajukan banding atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana dalam konferensi pers di Kejagung. Fadil mengatakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan Kejagung tidak mengajukan banding yakni keikhlasan dari pihak keluarga Brigadir Yosua atas vonis Richard. Berapa hal pertimbangan yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua menyangkut sikap Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apakah banding atau tidak? Yang pertama, kami melihat bahwa pihak keluarga korban ini Ibu Yosua dan Bapak Yosua dan kerabatnya. Saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Kami menilai 1 hari pemberitaan. Berkat sikap baiknya selama jalannya persidangan, Richard Eliezer divonis hukuman ringan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan dalang utama Ferdy Sambo telah memutuskan 1 tahun 6 bulan bagi sang eksekutor Richard Eliezer. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 12 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Eliezer merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kasus ini atau justice collaborator. Atas dasar itulah yang meringankan hukuman bagi Baradae. Selain itu, dia juga bersikap sopan dan selama menjalani persidangan belum pernah terlibat masalah hukum, masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perilakunya kelak di kemudian hari. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa, imbu hakim. Bahkan berdasarkan keterangan dari paman, Baradae dikenal sebagai sosok yang loyal dan baik di lingkungan keluarga. Sosok Baradae sendiri kerap disapa Icat di lingkungan keluarganya. Icat itu anak baik, dia rajin dan dekat dengan keluarga. Kami di Manado terkejut dia terkait dengan kasus penembakan ini, ujar Royke. Pihak LPSK pun mengakui akan terus mendampingi Richard Eliezer
sampai eksekusi hukuman sesuai vonis yang ditentukan. LSPK menggarisbawahi bahwa peran Richard Eliezer sebagai justice collaborator dihargai. Pada Rabu 22 Februari 2023, Richard Eliezer yang berpangkat Barada atau Bayangkara II tergolong tamtama ke dalam struktur organisasi Polri menjalani sidang Komisi Etik Polri atau KKEP. Ia adalah salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi eksekutor di bawah perintah atasannya yaitu Verdi Sambo. Hasil dari sidang kode etik, Richard Eliezer dipertahankan sebagai anggota Polri, menerima sanksi demosi 1 tahun, dan dipindahkan ke Yanma Polri. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah badan yang memberi perlindungan kepada Richard Eliezer yang dalam sidang pengadilan negeri berstatus sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap fakta pembunuhan itu. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun mengaku akan terus mendampingi Richard Eliezer selaku terdakwa sekaligus justice collaborator untuk menghadapi eksekusi hukuman sesuai vonis. Inkrahnya, putusan vonis ini juga menjadi angin segar bagi Richard karena tuntutan vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa dan juga pemberian kekuatan hukum kepadanya. Usai divonis 1,6 tahun penjara, nantinya Richard akan dieksekusi hukuman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum sedang mempersiapkan langkah untuk mengeksekusi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Barada Richard Eliezer atau Barada E yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Menurut Syarif, persiapan yang dilakukan lembaganya diantaranya kelengkapan administrasi terkait tempat penahanan serta putusan hakim sebagai kelengkapan berkas dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. Eksekusi hukuman pasca inkrah sendiri akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setidaknya 8 hari usai inkrah. Hal ini pun diungkap oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Proses ini pun akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pelaksana sidang perkara. Richard Eliezer alias Barada E dan Verdi Sambo menjadi eksekutor dalam rencana pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Meski sama-sama terbukti membunuh Brigadir J, keduanya menerima vonis yang berbeda. Pada Senin, 13 Februari 2023, sidang vonis Verdi Sambo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awalnya, Sambo dituntut penjara seumur hidup. Namun, vonis yang dijatuhi oleh majelis hakim lebih berat dari tuntutan, yakni hukuman mati. Barada E sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri sejak pertengahan tahun 2022. Itu artinya, Barada E tinggal menyelesaikan sisa dari vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Barada E juga berpotensi kembali bertugas menjadi anggota Brimob Polri. Padahal sebelumnya, Verdi Sambo sempat meminta agar Barada E dipecat dari Polri. Namun, berdasarkan sidang etik Polri yang berlangsung pada Rabu 22 Februari 2023, Richard Eliezer hanya diberi sanksi meminta maaf kepada Komisi Sidang Etik dan pimpinan Polri, serta sanksi administrasi berupa demosi selama 1 tahun. Putusan tersebut ditetapkan setelah keputusan ditandatangani dan saksi dijalankan usai Eliezer menjalani hukuman pidananya. Itulah informasi mengenai eksekusi pasca inkrah Richard Eliezer. Saksikan berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.